Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita bertemu kembali. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan mengenai perkalian dua pecahan biasa, ya. Perkalian dua pecahan biasa. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang penjumlahan sama pengurangan dua pecahan, nah sekarang kita lanjutkan dengan perkalian. Nah, bagaimana caranya kalau perkalian? Perhatikan contoh berikut ini. Misalnya Pak Guru ada pecahan 2/3 kali 4/5. Nah, kita coba yang mudah dulu. Bagaimana caranya? Nah, untuk perkalian ini lebih mudah sebenarnya karena kita tidak perlu menyamakan penyebut. Kalau yang penjumlahan sama pengurangan kan kemarin menyamakan penyebut. Kalau sekarang tidak. Berarti caranya lebih mudah. Tinggal dikalikan ya. Yang atas dikalikan dengan yang atas, yang bawah dikalikan dengan yang bawah. Nah, sekarang kita coba kalikan yang atas dulu. 2 kali 4. Ya, 2 kali 4 jawabannya 8. Terus ini per 3 kali 5. Jawabannya ya 15 ya. Mudah ya, tidak perlu menyamakan menyebut, tinggal mengalihkan langsung jadi. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang nomor 2 ya. Kita lanjut ke nomor 2. Misalnya ada pecahan 3/4 kali 5/6. Nah, caranya sebenarnya sama dengan yang atas, yaitu 3 kali 5, terus ditulis di sini di atas, kemudian yang bawah 4 kali 6 ditulis di sini. Sama. Hanya saja untuk memudahkan kita supaya nanti hasil akhirnya kita tidak menyederhanakan, ya kan? Tidak, angkanya tidak besar ya, langsung jadi angka yang sederhana di sini. Nah, maka bisa kita lakukan dengan menyederhanakan pecahan yang akan kita hitung ya. Yang akan kita hitung ini bisa disederhanakan ya, yang di sini. Caranya sama seperti kemarin ya. Kalau menyederhanakan pecahan itu harus yang disederhanakan adalah bagian pembilang atau yang atas dengan penyebut ya. Pembilang yang atas di sini berarti ini pembilang ya. Ya, kemudian disederhanakan dengan ini penyebutnya. Nah, tidak boleh pembilang dengan pembilang, nggak boleh, atau penyebut dengan penyebut tidak boleh. Harus yang atas sama yang bawah. Nanti caranya dengan dicorek. Dicorek itu untuk dibagi dengan angka yang sama biar menjadi lebih kecil ya. Nah, kita lihat kira-kira angka yang atas ini dengan yang bawah ini manakah angka yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama? Yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, misalnya kalau 3 dengan 4 bisa nggak disederhanakan? Nah, ya nggak bisa kan? 3 dengan 4 nggak bisa dibagi dengan berapa? Nggak bisa. Bisanya cuma dibagi 1. Kalau dibagi 1 kan sama aja. Kalau 5 dengan 6 bisa nggak? 5 dengan 6 mau disederhanakan bisa nggak? Ya, tidak bisa ya, tidak bisa dibagi dengan angka yang sama ya, kecuali 1. Nah, kalau 5 dengan 4 bisa tidak? 5 dengan 4 dibagi bilangan berapa? Ya, tidak bisa juga. Yang bisa adalah ini. 3 sama 6. Ya, bisa 3 sama 6 ini kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan angka yang sama ya. 3 sama 6 bisa ya. Dibagi berapa? Biar jadi lebih kecil ya. Ya, jawabannya dibagi 3 ya, betul. Bagi 3.
Nah, 3 kita bagi 3, kemudian yang 6 juga kita bagi 3. Nah, itu kan bisa nanti. Jadi kita coret semua dulu. Ini tujuannya mencoret adalah akan kita bagi dengan angka yang sama ya. Ini dicoret, ini dicoret. Tujuannya dibagi dengan angka yang sama, yaitu dibagi 3. Nah, di sini kita tulis kecil aja, bagi 3. Kemudian yang ini juga bagi 3. Nah, sekarang hasilnya 3 bagi 3. Berapa 3 bagi 3? Jawabannya 1. Nah, 3 bagi 3 1. Kemudian yang bawah 6 bagi 3. Jawabannya ya, jawabannya 2. Nah, sekarang angka yang tadinya sudah kita coret untuk sudah di sini sudah dibagi 3, ini juga sudah dibagi 3, sudah tidak kepakai. Yang kepakai yang angka yang hasil pembagiannya ya. Ini 1, terus yang di sini jadi di sini 2. Nah, sekarang yang kita kalikan sudah bukan yang tadi ya, yang baru yang kita kalikan. Berarti ini 1 kali 5. Terus yang bawah 4 kali 2. Ya. Sekarang 1 kali 5 dulu. 1 kali 5 berapa? Ya, 1 kali 5 jawabannya 5. Kemudian 4 kali 2. 4 kali 2 adalah 8. Jadi jawabannya 5/8. Nah, itu akan menjadi lebih mudah karena ini di sini sudah menjadi angka yang paling sederhana ya, paling sederhana, sudah nggak bisa disederhanakan lagi. Tuh, itu contoh yang kedua. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga ya. Di sini Pak Guru punya angka 5/12 kali 8/15. Nah, dah. Itu soalnya yang ketiga. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kalian jangan terburu-buru mengalihkan ya. Jangan terburu-buru mengalihkan 5 kali 8, terus kalian tulis di sini, itu nanti angkanya akan besar ya. Terus yang di sini jangan langsung dikalikan 12 kali 15. Jangan kalian langsung kalikan dulu. Kalian lihat angkanya yang di sini. Kira-kira ada tidak yang bisa dicoret dulu untuk disederhanakan ya. Yang atas dengan yang bawah ya. Nah, kita cek satu persatu dulu. Di sini 5 ya. 5 bisa nggak kita gunakan untuk menyederhanakan ya? Bisa nggak? Di sini 5 kita coret dengan berapa yang bisa ya untuk menyederhanakan. Nah, 5 dengan kalau 5 dengan 12 kan tidak bisa ya. 5 dengan 12 tidak bisa. Terus berarti yang bisa 5 dengan, nah ini 15. 5 dengan 15 bisa. Karena sama-sama bisa dibagi, ya bagi 5. Berarti ini bisa. Kita tandai dulu, dicorek dulu biar nggak lupa ya. Corek. Sama-sama bisa dibagi 5 tadi. Ini juga bagi 5. Nah, 5 bagi 5 jawabannya berapa? Nah, jawabannya 1. Terus yang ini 15 dibagi 5, jawabannya ya 3 ya. Dah. Terus berikutnya ini 8. Bisa kita coret dengan berapa untuk biar jadi sederhana ya. Ini coret dengan 12 bisa tidak? Ya, jawabannya bisa. Sama-sama dibagi berapa nanti? Nah, ini misalnya kita tandai dulu, dicoret. Nah, sama-sama dibagi, ya sama-sama bisa dibagi 4, ya kan? Bagi 4 bisa. Nah, coba semuanya bagi 4. Ini bagi 4, terus ini juga bagi 4. Nah, yang atas dulu, 8 bagi 4 berapa? 8 bagi 4. 8 bagi 4 jawabannya, iya 2. Nah, angkanya dibuat yang lebih besar karena ini yang akan kita pakai ya. Terus yang 12 bagi 4 jawabannya
Iya, jawabannya 3. Nah, selesai. Jadi, untuk mengerjakan perkalian pecahan biasa, harus yang di sini lebih baik kita sederhanakan dulu biar nanti kita menghitungnya tidak sulit karena angkanya besar ya. Nah, kalau sudah kita sederhanakan, maka di sini nanti angkanya sudah akan jadi yang angka sederhana, yang paling sederhana ya. Jadi sudah nggak perlu menyederhanakan lagi di sini ya. Coba kalau sudah jadi angkanya yang kecil-kecil seperti ini, tinggal kita nanti mengalihkan ya. Yang di sini 1 berarti kali 2. 1 kali 2 jawabannya berapa? Iya, jawabannya 2. 1 kali 2 ya 2, ya kan? Nah, yang berikutnya. Ini tadi yang kepakai 3 ya. 3 kali 3. 3 kali 3 jawabannya ya 9. Nah, udah selesai sampai di situ. Jawabannya 2/9. Di sini sudah langsung kecil karena apa? Karena yang di sini sudah kita sederhanakan. Nah, yang di sini sudah langsung jadi, ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat. Nah, lebih besar lagi angkanya. Lebih besar lagi, jadi lebih hati-hati ya. 15/18 kali 9/20. Nah, ini sama. Ini jangan kalian kalikan langsung ya. Jangan 15 kali 9 ketemu berapa, terus 18 kali 20 ketemu berapa. Itu angkanya besar ya. Kalau angkanya besar itu nanti kalian akan lebih mudah untuk salah nanti ya. Jadi nanti akan lebih gampang salah nanti kalau angkanya besar. Terus kalau di sini angkanya besar, kalian juga harus menyederhanakan lagi. Akhirnya kan menghitung lagi. Nah, jadi lebih baik kita sederhanakannya di awal ya, di awal kita sederhanakan dulu. Nah, kita pilih angka yang bisa kita sederhanakan, yang atas dengan yang bawah ya. Nah, misalnya di sini 15. 15 mau kita sederhanakan dengan 18 juga boleh ya. Tapi kita pilih yang nanti angkanya biar jadi lebih gampang ya. Yang paling gampang caranya dicoret dengan yang mana itu kita pikirkan ya. Kita pikirkan dulu. Jangan terburu-buru ya. Nah, 15 biar lebih mudah ini kita coret dengan 20 saja ya. Karena 15 dengan 20 ini bisa sama-sama kita bagi dengan 5 ya kan. 15 bagi 5 bisa, 20 bagi 5 juga bisa. Nah, kita coret dulu, kita tandai dulu dengan dicoret. Nah, bagi sama-sama bagi 5, sama-sama bagi 5. 15 bagi 5, 20 juga bagi 5. Kecil aja ya. Nah, sekarang 15 bagi 5, jawabannya berapa? Iya, jawabannya 3. Jawabannya 3. Kemudian yang 20 bagi 5 jawabannya iya 4. Nah, 20 bagi 5 kan 4 ya kan. Nah, berikutnya yang bisa kita bagi lagi, kita bagi 9 dengan 18. Bisa nggak disederhanakan? Ya bisa ya, bisa. 9 dengan 18 bisa. Maka kita coret. Nah, coret. Terus yang ini juga dicoret. Sama-sama bisa dibagi berapa? Ya, sama-sama bisa dibagi 3. Ya, bagi 3. Yang 18 juga bagi 3, ya kan? Biar jadi angkanya kecil. 9 bagi 3. Berapa? 9 bagi 3. Nah, 9 bagi 3 jawabannya 3 ya, betul. 9 bagi 3, 3. Terus 18 bagi 3 berapa? 18 bagi 3. Ya, 18 bagi 3 jawabannya 6 ya, 6. Nah, jadi sudah jadi di sini 3, di sini 6, di sini 3, di sini
4. Nah, apakah ada yang bisa kita sederhanakan lagi? Ada nggak yang bisa kita sederhanakan lagi? Kalau ada yang masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan lagi. Ya. Nah, misalnya yang mau kita sederhanakan, nah, misalnya kan masih ada ini yang bisa disederhanakan lagi, ya kan? Nah, misalnya ini 3 kita sederhanakan dengan 6 misalnya. Ini 3 dengan 6 ini kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 3 misalnya. Bisa nggak? Ya bisa aja, ya kan? Ini kita coret dengan ini. Atau yang ini kita coret dengan ini ya boleh. Yang penting yang bagian atas kita coret dengan yang bawah, ya. Atas dengan bawah harus selalu seperti itu. Atas dengan bawah, ya. Mau dengan yang sini boleh, mau yang sini boleh. Nah, saya coba yang sini aja boleh, ya. Yang misalnya yang ini kita coret dengan yang sini. Nah, coret lagi. Boleh dicoret lagi itu boleh, ya. Nah, 3 dengan 6 ini sama-sama bisa bagi berapa? Ya, sama-sama bisa bagi 3, ya kan? Ini bagi 3 juga. Nah, jawabannya 3 bagi 3 berapa? 3 bagi 3 itu 1. Nah, 1. Kemudian yang ini 6 bagi 3. Jawabannya 2. Nah, deh. Jadi yang di sini angka yang mau kita pakai adalah 1, yang di sini 2, kemudian yang di sini 3, yang di sini 4, ya. Nah, tinggal kita kalikan kalau sudah jadi angka yang kecil-kecil seperti ini. 1 kali 3 jawabannya 1 kali 3 jawabannya 3, ya. Terus 2 kali 4. Hati-hati ya, jangan sampai salah. Jangan kali ini loh. Ini kan yang tadi untuk membagi, ya. 2 kali 4 berarti 8. Nah, jadi jawabannya 3 per 8. Nah, seperti itu. Jadi misalnya nanti anak-anak sudah ketemu hasil akhirnya, tapi kok ternyata hasil akhirnya itu angkanya masih bisa disederhanakan, ya disederhanakan, ya. Jadi ini yang di hasil akhirnya harus angka yang paling sederhana, yang sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Kalau nanti anak-anak misalnya yang di sini mencoretnya itu ada yang kelewatan, terus mendapati angka yang di sini lebih besar dan bisa disederhanakan, nah nanti disederhanakan yang di sini, ya. Jadi kalau nggak sederhana nanti biasanya itu tidak ada di pilihan jawabannya, ya. Jadi usahakan yang di hasil akhirnya itu adalah angka yang paling sederhana, ya. Nah, mungkin juga nanti di soal itu kalian mendapati yang angkanya yang di sini ada pembilang yang lebih besar dari penyebut. Nah, kalau pembilang lebih besar dari penyebut, maka nanti angkanya bisa kalian ubah pecahannya menjadi pecahan campuran, ya. Kalau misalnya yang pembilangnya lebih besar dari penyebut, bisa kalian ubah ke pecahan campuran yang kemarin sudah diberikan contohnya, ya. Ya, sepertinya penjelasan dari Pak Guru cukup dulu untuk sampai di sini, ya. Nanti misalnya ada pertanyaan bisa kalian tuliskan pertanyaannya itu di bawah video pada YouTube-nya, ya. Bisa kalian tulis, misalnya kalian pertanyaannya apa, kalian tuliskan di bawah video YouTube-nya, ya. Bisa kalian tuliskan komentar di situ, ya. Biar nanti lebih jelas lagi terkait dengan perkalian pecahan biasa, ya. Sekian dulu dari Pak Guru. Terima kasih untuk anak-anak. Selamat belajar semuanya. Semoga lebih semangat lagi untuk hari ini. Terima kasih.